Kemudian ikhwani wal akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakunna. Setelah kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim dengan cara memelankan suara kita seperti doa iftitah, kemudian kita baca, sebelum kita baca Al-Fatihah kita baca bismillah. Maka disyariatkan bagi orang yang sholat setelah membaca isti'adzah dan sebelum membaca Al-Fatihah untuk membaca basmalah dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Karena kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasannya beliau Abu Hurairah mengerjakan sholat dan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata beliau mengatakan, sesungguhnya aku adalah orang yang paling mirip sholatnya dengan sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Rasulullah pernah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Tapi membaca bismillahirrahmanirrahim bagaimana caranya? Dengan memelankan suara, tidak mengeraskan suara bismillah. Karena wallahu alam tidak ada diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau mengeraskan suara ketika membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena basmalah, ya, ini sebagai faedah, karena basmalah itu tidak termasuk dari ayat sebuah surat atau tidak termasuk dari Al-Quran kecuali di satu tempat, yaitu di surah An-Naml ayat 30 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada ayat yang menyebutkan lafaz basmalah dengan lengkap bismillahirrahmanirrahim. Hanya di situ bacaan bismillah disebutkan di dalam Al-Quran. Adapun lafaz bismillah yang setiap ada di awal, yang ada di setiap awal surat seperti bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, atau bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas, atau bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq, itu bukan dari bagian ayat Al-Quran, akan tetapi itu hanya sebagai pemisah antara ayat sebelumnya dan juga ayat setelahnya. Maka tidak kita dianjurkan untuk mengeraskan suara ketika membaca bismillah seperti membaca ayat Al-Quran yang wajib kita baca dalam sholat. Nah, kecuali di surah At-Taubah, ya, surah At-Taubah tidak disebutkan bacaan bismillah. Nah, berarti bismillah kita baca dengan memelankan suara kita. Kemudian setelah membaca bismillah, doa iftitah, kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita baca sekarang Al-Fatihah, Ummul Quran, surah Al-Fatihah atau surah Ummu Al-Quran. Nah, membaca surah Al-Fatihah ini hukumnya adalah rukun. Adapun tadi isti'adzah dan bismillah bacanya adalah hukumnya adalah sunnah. Adapun Al-Fatihah membacanya hukumnya adalah rukun bagi imam, ya, atau bagi orang yang sedang sholat sendirian, ya, tidak imam, maka hukumnya adalah rukun, tidak boleh ditinggalkan. Nah, ini merupakan pendapat mayoritas para ulama. Maka jika sholatnya tidak membaca surah Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang belum membaca Al-Fatihah. Dan juga ada hadis yang menyebutkan dari Abu Hurairah, barang siapa yang mengerjakan sholat namun dia tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya itu kurang, khidajun, kurang, tidak
tidak lengkap, maka tidak sah sholatnya. Ya, baca Al-Fatihah. Namun bagaimana Ustaz jika orang yang baru masuk Islam? Maka bagi seorang muslim yang belum bisa membaca Al-Fatihah, maka para ulama mewajibkan orang itu untuk membaca Al-Fatihah. Kalaupun dia tidak bisa membaca Al-Fatihah, maka dia boleh membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Ini adalah bacaan bagi orang-orang yang belum bisa membaca Al-Fatihah. Maka ketika dia berdiri, dia membaca tadi Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Dan surah Al-Fatihah hukumnya adalah rukun dan tidak boleh ditinggalkan setiap rakaat. Ketika kita berdiri, setelah berdiri kita harus wajib untuk membaca Al-Fatihah. Kemudian ikhwani fillah, membaca Al-Fatihah bagaimana caranya? Mengeraskannya atau mempelankan suaranya. Nah, di sini ada beberapa tempat yang dimana Al-Fatihah boleh dibaca keras, dan juga ada beberapa tempat yang Al-Fatihah boleh dibaca pelan. Maka kita membahas yang sholat fardunya saja. Untuk sholat fardu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, surah atau bacaan Al-Fatihah ini dibaca keras di rakaat pertama dan kedua dalam sholat pertama subuh, kedua maghrib, dan ketiga sholat isya. Adapun di tempat selain itu, maka membaca surah Al-Fatihahnya dengan mempelankan suara, dengan hanya memperdengarkan suara kita kepada diri kita sendiri saja. Di sholat zuhur rakaat 1-4 baca pelan, sholat asar baca pelan, sholat maghrib di rakaat terakhir, rakaat ketiga baca pelan, sholat isya di 2 rakaat terakhir membaca dengan pelan. Adapun di sholat sunnah yang nawafil, yang rawatib, sholat sunnah ba'diyah dan qabliyah, maka baca Al-Fatihahnya dengan mempelankan suara. Namun ada beberapa tempat sholat sunnah yang dianjurkan mengeraskan surah Al-Fatihah, seperti sholat Id, seperti sholat istisqa, seperti sholat kusuf, sholat gerhana. Sholat istisqa artinya sholat meminta hujan. Maka boleh kita mengeraskan, atau dianjurkan kita mengeraskan suara kita dalam membaca Al-Fatihah. Kemudian setelah kita membaca Al-Fatihah, di ayat terakhir, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah ini kita disunahkan untuk mengucapkan apa? Amin. Mengucapkan amin hukumnya adalah sunnah. Apa artinya amin? Amin itu artinya adalah Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkanlah. Jadi disunahkan untuk mengatakan amin setelah membaca waladdallin. Karena ada pahala yang bisa kita dapat ketika kita membaca amin, apalagi ketika amin kita itu bersamaan dengan aminnya imam. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Idza qara'al imamu amin faqulu amin." Jika seorang imam mengucapkan amin, maka para makmum ucapkanlah amin.
fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Karena jika amin kita itu bersamaan dengan aminnya para malaikat, dosa-dosa kita yang lalu akan diampunkan. Besar sekali pahala kita hanya dengan menyamakan ucapan amin kita dengan ucapan amin imam, karena malaikat pun mengucapkan amin ketika para imam mengucapkan amin. Nah, ini tentang membaca Al-Fatihah dan amin. Kemudian ikhwani wal akhwati fillah, setelah membaca amin, kemudian kita disunahkan membaca surat dari Al-Quran apapun, ya, apapun yang bisa kita baca setelah Al-Fatihah, ya. Bacaan setelah Al-Fatihah, ya, yaitu membaca sebuah surah pada 2 rakaat yang pertama saja di setiap sholat. Subuh rakaat pertama dan kedua, zuhur rakaat pertama dan kedua, asar dan maghrib dan isya, dan juga sholat sunnah yang 2 rakaat, maka 2 rakaat tersebut kita baca surah, maka ini hukumnya adalah sunnah karena Rasulullah SAW pun membacanya. Adapun di rakaat yang setelah rakaat kedua, rakaat ketiga dan rakaat keempat, maka kita tidak ada anjurannya untuk membaca surah setelah Al-Fatihah. Boleh kita membaca sekali-kali, tapi lebih dianjurkan untuk kita tidak membaca surah tersebut. Adapun surat, ya, ada beberapa sholat yang mempunyai surat bacaan tertentu yang lebih diutamakan. Misalnya, contohnya, ya, sholat subuh pada hari Jumat. Sholat subuh hari Jumat disunahkan untuk membaca di rakaat pertama surah As-Sajdah dan di rakaat kedua surah Al-Insan, ya, di sholat subuh pada hari Jumat. Dan juga misalnya lagi pada sholat Jumat untuk laki-laki, ya, maka disunahkan ketika di rakaat pertama dan kedua, rakaat pertama sholat Jumat disunahkan untuk membaca surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Di rakaat kedua disunahkan untuk membaca surah Al-Ghasyiyah, Hal ataka haditsul Ghasyiyah. Begitu juga di sholat Id, sama. Kemudian contohnya lagi adalah ketika kita sholat sunnah sebelum subuh. Sholat sunnah sebelum subuh, pahalanya begitu besar. Barang siapa yang sholat sebelum subuh 2 rakaat sebelum sholat subuh, qobliyah subuh, maka dia seperti mendapatkan dunia dan seisinya. Nah, disunahkan dalam 2 rakaat sebelum subuh ini, rakaat pertama kita membaca surah Al-Kafirun dan rakaat kedua membaca surah Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Namun kita boleh membaca apapun yang kita inginkan. Namun adapun yang tadi yang disebutkan hanya sebagai sunnah saja. Kemudian panjangnya surah atau surat yang kita baca di dalam sholat. Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita bagaimana cara Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana aku salat. Jadi Rasulullah SAW terkadang membaca salat di dalam salat itu surat yang panjang, terkadang membaca surat yang pendek. Rinciannya seperti ini. Di dalam salat maghrib
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah Qisarul Mufassal, membaca surah-surah yang pendek, yaitu dari surah Ad-Duha sampai surah An-Nas. Kebanyakan Rasulullah membaca surah itu di sholat maghrib. Kemudian di sholat Isya, sholat Isya Rasulullah SAW membaca surat yang lebih panjang dari sholat maghrib yang dinamakan Awsat al-Mufassal. Itu surah-surah di antara surah An-Naba sampai surah Ad-Duha, dari Amma Yatasa'alun sampai Ad-Duha. Nah, adapun di sholat subuh Rasulullah SAW membaca Tiwalul Mufassal, membaca surah-surah yang panjang, ya, yaitu surah-surah dari surah Qaf sekitar juz 26 sampai surah An-Naba. Nah, seperti itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Rasulullah membaca surah-surah yang lain ya di dalam salat-salat tersebut, namun kebanyakan Rasulullah membaca suratnya seperti yang tadi kita sebutkan. Nah, kemudian jika kita sedang menjadi makmum dan imam membaca Al-Fatihah, apakah kita wajib untuk membaca Al-Fatihah? Karena sholat yang tidak dibacakan Al-Fatihah tidak sah. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Maka hukumnya di sini para ulama mempunyai pandangan yang berbeda. Dan wallahu a'lam, yang paling kuat adalah seorang makmum tidak perlu untuk membaca surah Al-Fatihah, hanya mendengarkannya saja, mendengarkan imam membaca surah Al-Fatihah. Yakni, jadi ketika seorang imam membaca surahnya secara keras, membaca Al-Fatihah, membaca surahnya setelah Al-Fatihah secara keras, maka kita tidak perlu untuk membacanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Jika dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, maka dengarkanlah, fastami'u lahu wa ansitu, dan diamlah. Berarti kita dianjurkan untuk mendengarkan saja, tidak perlu untuk membaca Al-Fatihah. Namun ketika imam membaca Al-Fatihah atau suratnya itu secara pelan, tidak didengarkan secara keras seperti salat zuhur dan asar, maka makmum membaca dengan sendiri surah Al-Fatihah tersebut. Ya, insyaallah paham sampai sini. Nah, itu tentang cara surah Al-Fatihah atau yang berkaitan dengan surah, membaca surah. Kemudian ikhwani wal akhwati fillah, kita masuk ke takbir perpindahan.